Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita dengarkan Injil hari ini, ada satu hal yang sangat menyentuh dari bagaimana Yesus memanggil Lewi. Lihat bahwa dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam rumah cukai. Bahwa Lewi itu tidak dipanggil dari tempat yang suci. Lewi tidak dipanggil untuk menjadi murid Kristus dari sinagoga. Tidak dari bait Allah, tidak dari tempat-tempat yang terhormat. Ia justru dipanggil dari meja cukai. Dan meja cukai itu adalah tempat lambang dari dosa, lambang dari sebuah kompromi, bahkan pengkhianatan terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi poinnya adalah justru di sanalah Yesus datang. Di tempat yang banyak orang pandang hina, justru Yesus datang, ia melihat Lewi dan dari situlah dia berkata, ikutlah aku. Dan sebenarnya ini ingin menunjukkan kepada kita, siapa Tuhanmu? Seperti apakah hati Tuhanmu? Bahwa Tuhanmu itu tidak menunggu engkau menjadi sempurna, baru dia memanggilmu. Bahwa Tuhan itu tidak menunggu kita menjadi suci dulu, baru mengasihi kita. Justru Tuhan itu datang kepada kita apa adanya, bahkan ia mau masuk ke dalam bagian yang mungkin paling rapuh, paling kotor, paling hina, yang mungkin kita juga sendiri ingin sembunyikan dari Tuhan. Dan ini adalah konsep yang tidak bisa dipahami untuk orang-orang Farisi. Karena bagi orang-orang Farisi, orang suci itu harus menjauhi orang berdosa. Tetapi bagi Yesus justru orang-orang berdosalah yang harus didekati. Karena justru orang-orang berdosalah yang membutuhkan pemulihan. Jadi orang-orang Farisi itu melihat masa lalu Lewi. Tetapi apa yang Yesus lihat adalah masa depannya. Mereka melihat dosanya, tetapi Yesus melihat kemungkinan rahmat yang bisa bekerja dengan luar biasa untuk mengubahkan orang berdosa. Dan satu juga yang indah yang tidak boleh kita lupakan adalah perhatikan juga jawaban Lewi di Injil hari ini. Dikatakan bahwa ia meninggalkan segalanya lalu mengikuti Yesus. Dan pola ini akan terus sama dan akan terus benar. Bahwa ketika seseorang itu sungguh mengalami belas kasih Tuhan, ketika seseorang benar-benar merasakan pengampunan Tuhan yang luar biasa, ia tidak akan pernah tinggal sama seperti sebelumnya. Karena tidak pernah ada orang yang mau lompat ke dalam kobaran api, tetapi berharap bahwa dia tidak pernah terbakar. Itu tidak mungkin. Jadi tidak pernah ada orang yang mengalami belas kasih Allah tetapi tinggal dengan hidup yang sama. Maka poinnya apa yang kita bisa pelajari? Bahwa bahwa belas kasih Tuhan itu tidak menghukum. Tetapi ia juga tidak membiarkan kita tetap tinggal hidup dengan cara hidup yang lama. Bahwa belas kasih Tuhan itu selalu mengubah kita. Memberikan kepada kita sebuah awal yang baru, the new beginning. Maka kalau kita lihat dari seorang pemungut cukai, Lewi jadi murid Tuhan. Dari seorang yang berdosa, dia jadi sahabat Kristus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa pertobatan ini kita diingatkan lagi akan satu kebenaran. Bahwa Tuhan tidak datang untuk orang yang merasa dirinya benar. Justru ia datang untuk orang-orang seperti Anda dan saya. Orang-orang yang butuh pengampunan, orang-orang yang butuh rahmat, orang yang lemah, kita yang suka jatuh dan kita yang berdosa. Dan bahkan kalau kita mau renungkan bahwa hari ini di dalam setiap kelemahanmu, engkau tidak perlu tunggu engkau sempurna dulu. Bahwa Tuhan mau datang kepada kita, ia melihat kita dan ia masih memanggil kita dengan panggilan yang sama seperti yang diucapkan kepada Lewi. Ikutlah aku, follow me. Maka semoga melalui perayaan Ekaristi hari ini, kita bisa memiliki satu kerendahan hati untuk menyadari yang pertama, bahwa kita membutuhkan Yesus Kristus.
keberanian untuk meninggalkan meja cukai kita masing-masing. Saya yakin kita punya meja cukai kita masing-masing, apapun itu yang seringkali menjauhkan kita dari Dia. Dan kita diberikan satu keberanian, punya iman untuk mengikuti Dia. Karena percayalah bahwa Dia yang memanggil kita, ikutlah aku. Bukanlah Tuhan yang mendapatkan sukacita dengan menghukum orang-orang yang berdosa. Namun sebaliknya, bahwa Dia adalah Tuhan yang bersorak-sorai sukacita ketika melihat anaknya yang hilang kembali pulang. Maka biarlah Injil hari ini boleh terus bergema di dalam hati kita, bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin.